Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Akfar 5A akan mempresentasikan mengenai materi biostatistik, yakni uji validitas dan reliabilitas, di mana nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Adela Livia, yang kedua ada Ar-Rahman Dani Septiola, yang ketiga ada Laili Faizatun Nikmah, dan yang terakhir ada Cindy Fatika Sari Longge. Yang pertama adalah uji validitas. Menurut Arikunto 2006, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Menurut Sugiono 2017, instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Validitas instrumen dihitung dengan mengkolerasikan antara skor yang diperoleh pada tiap pertanyaan dengan skor total atau penjumlahan semua skor item pertanyaan. Instrumen dapat diketahui validitasnya menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut. Dengan keterangan, R merupakan koefisien korelasi person antara item instrumen yang akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan. X merupakan skor item instrumen yang akan digunakan. Y merupakan skor semua item instrumen dalam variabel tersebut. Dan N merupakan jumlah responden dalam uji coba. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan pengukuran yang mengukur konsistensi dari item yang digunakan untuk mendefinisikan skala. Pengujian reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Pengujian reliabilitas dengan teknik Alpha-Cronbach dilakukan untuk jenis data interval atau IC, dan rumus yang digunakan adalah rumus Alpha-Cronbach sebagai berikut. Selanjutnya adalah langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas, di mana langkah yang pertama adalah mencari total data mentah, kemudian mencari rumus R hitung, dan akan dilanjutkan dengan mencari nilai R hitung, dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut. Dan setelah diperoleh nilai R hitung, maka langkah selanjutnya adalah melihat R tabel, dan jika didapatkan R hitung lebih besar daripada R tabel, dengan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya adalah N-2, maka data tersebut valid dan bisa diuji reliabilitasnya. Jika tidak valid, maka dilihat apa yang menyebabkan tidak validnya data tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menguji reliabilitas dan dilanjutkan dengan mencari varians data, varians item, dan varians total. Ini adalah rumus dari uji reliabilitas dengan pengujian Alpha-Cronbach, di mana K merupakan mean kuadrat antara subjek, sigma SI kuadrat adalah mean kuadrat kesalahan, dan ST kuadrat adalah varian total. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan, di mana jika hasilnya lebih dari 0,90 berarti reliable sempurna. Jika hasilnya 0,70 sampai 0,90 berarti reliable tinggi, dan jika hasilnya 0,50 sampai 0,70 berarti reliable moderat, dan jika kurang dari 0,50 berarti reliable rendah. Di sini adalah contoh kasus dari uji validitas dan reliabilitas, di mana seorang farmasis menyebarkan kuesioner untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap pelayanan informasi obat di apotek X kepada 30 responden dengan taraf kesalahan 5%. Dan berikut di sebelah kanan adalah kuesioner yang disebarkan. Dari kuesioner tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan keterangan, jika 1 berarti sangat tidak setuju, jika 2 berarti tidak setuju, jika 3 berarti ragu-ragu, jika 4 berarti setuju, dan jika 5 berarti sangat setuju. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah mencari total dari setiap responden, di mana totalnya ini atau jumlah ini adalah hasil dari penjumlahan dari butir 1 sampai dengan butir 8. Seperti contohnya 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 3, dan didapatkan hasil 26.
sampai begitu seterusnya hingga ke responden 30. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah mencari nilai R hitung yang akan dijelaskan oleh saudari kita Della Livia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan Excel. Jadi di sini sudah ada data responden, terdapat 30 responden dan 8 butir soal. Yang pertama kita mencari jumlah soal 1 sampai 8. Di sini kita menggunakan rumus sum, atau lebih tepatnya di pojok kanan atas ada auto sum, kita klik, kemudian kita enter. Biar lebih cepat kita blok ke bawah. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita jumlah keseluruhan menggunakan auto sum, kita enter. Setelah itu kita mencari jumlah sigma x-nya, sama kita menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok yang butir soal 1, kita tarik ke bawah. Kemudian kita enter. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita tarik ke kanan. Setelah itu kita mencari R hitung. Di sini sudah ada rumusnya, tapi lebih tepatnya kita menggunakan rumus Corel. Di rumus Corel ini terdapat array 1 dan array 2. Untuk array 1-nya itu butir soal nomor 1 ini kita tarik ke bawah. Kemudian koma. Untuk array 2-nya itu adalah jumlah ini, kita tarik ke bawah, kita blok semuanya. Kita tutup kurung. Kemudian jangan lupa kita tandai dengan tanda dolar. Kemudian tekan enter. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita tarik ke kanan. Jadi ini adalah hasil dari R hitung. Kemudian kita mencari R tabel. Untuk R tabelnya kita menggunakan tabel DF. Jadi jumlah responden dikurangi 2. Karena responden kita 30, jadi dikurangi 2 terdapat 28. Kemudian taraf kesalahannya adalah 0,05. Kita tarik ke bawah, didapatkan hasil 0,3061. Jadi R hitungnya adalah 0,361. Kemudian untuk kesimpulannya, valid atau tidaknya kita menggunakan rumus sama dengan IF R hitung lebih besar dari R tabel, artinya data valid. Begitu juga sebaliknya, data tidak valid. Kita tekan enter. Jadi kesimpulannya di sini terdapat 2 data responden yang tidak valid dan ada 6 data responden yang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan reliabilitas menggunakan Excel. Di sini sudah terdapat data responden, ada 30 responden dan 6 butir soal. Jadi data respondennya ini sama seperti perhitungan validitas tadi, tetapi hanya menggunakan 6 butir soal. Karena di perhitungan validitas tadi terdapat 2 butir soal yang tidak valid, jadi tidak digunakan. Selanjutnya kita akan mencari jumlahnya. Kita menggunakan rumus sum, atau lebih cepatnya kita langsung klik di pojok kanan atas, ini ada auto sum, kita klik, kemudian kita tarik ke bawah.
Langsung saja kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Kita enter. Kemudian kita mencari jumlah y kuadratnya. Langsung saja sama dengan kita klik jumlah y-nya, kemudian kita kuadratkan, tekan enter. Langsung saja kita blok ke bawah, kita tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. Enter. Selanjutnya kita mencari jumlah sigma e kuadrat. Di sini sudah ada tabel di kanan. Kemudian langsung saja kita klik yang responden 1, kemudian kita kuadratkan, kita enter. Kemudian langsung saja kita tarik ke bawah, kita blok semuanya biar lebih cepat. Kemudian kita mencari jumlah e kuadratnya menggunakan rumus sum. Kita enter. Kemudian langsung saja kita tarik ke kanan. Kemudian kita mencari jumlah sigma x-nya menggunakan rumus sum. Langsung saja kita blok soal A2-nya, kita blok ke bawah, lalu tekan enter. Ini hasilnya. Langsung saja kita tarik ke kanan. Untuk yang jumlah x kuadratnya sudah diketahui. Kemudian kita mencari n itu banyaknya responden. Kita menggunakan rumus count. Kemudian kita blok yang butir soal A2, kita blok ke bawah sampai nomor 30, langsung saja kita enter. Selanjutnya kita mencari varian. Varian itu rumusnya sama dengan sigma e kuadrat, kita kurangi dengan sigma x, kemudian kita pangkatkan. Setelah itu kita bagi dengan nilai responden. Kemudian tutup kurung, kita bagi lagi dengan jumlah respondennya. Dikarenakan nilai responden itu sifatnya tetap, maka kita beri tanda dolar. Kita beri tanda dolar di setiap nilai respondennya. Kemudian tekan enter. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita tarik ke kanan. Kemudian kita mencari jumlah varian. Langsung saja kita menggunakan rumus sum. Kita tarik ini ke kanan, kita jumlahkan semuanya. Kemudian tekan enter. Begini hasilnya. Selanjutnya kita mencari varian total. Untuk varian total rumusnya sama dengan sigma y kuadrat. Sigma y kuadrat kita kurangi dengan sigma y. Kemudian kita kuadratkan. Setelah itu kita bagi dengan banyaknya responden, nilai responden. Kita tutup kurung. Kemudian kita bagi lagi dengan nilai responden. Sama seperti tadi, di nilai responden kita beri tanda dolar setiap nilai respondennya. Kemudian kita tekan enter. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita mencari banyaknya nilai soal. Kita menggunakan rumus count. Terserah mau blok yang mana saja.
Saya mau blok yang responden 30, kemudian kita enter. Jadi untuk jumlah soalnya di sini ada 6. Kemudian kita mencari reliabilitasnya. Di sini sudah ada rumusnya. Langsung saja sama dengan K ini adalah jumlah soalnya. Jumlah soalnya di sini ada 6. Langsung saja K atau jumlah soalnya kita bagi dengan jumlah soal, terus kita kurangi 1, kemudian beri tanda bintang. Setelah itu 1 dikurangi varian, dikurangi jumlah variannya, kemudian dibagi dengan varian total. Langsung kita tutup kurungnya ada 4, kemudian kita enter. Jadi ini hasilnya. Untuk kesimpulannya, karena reliabilitasnya ada hasilnya 0,74, jadi kita simpulkan di sini ada kesimpulannya jika 0,70 sampai 0,90 sama dengan reliable tinggi. Jadi kesimpulannya di sini adalah reliabelnya tinggi.